Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya Vera Indriani. DPR RI meminta komitmen 9 komisioner Komisi Penyiaran Indonesia yang baru untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan KPI secara profesional dan bertanggung jawab, serta dapat menjaga ruang publik dari konten siaran yang tidak mendidik dan bertentangan dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Rapat paripurna DPR RI ke-33 tahun sidang 2015-2016 baru-baru ini mengesahkan 9 orang komisioner Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat untuk periode 2016-2019. Ke-9 orang komisioner ini sebelumnya menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 1 DPR RI. Dalam laporan yang dibacakan Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Al-Masyari, uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan pada 18 dan 19 Juli 2016 terhadap 27 orang calon komisioner yang diajukan oleh pemerintah. Anggota Komisi 1 DPR RI Syaiful Bahri Ansori berharap 9 nama terpilih yang berhasil lolos uji kepatutan dan kelayakan oleh anggota Komisi 1 DPR RI mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengawasi ruang publik yang terkait dengan konten penyiaran. Saya kira karena tantangan semakin berat, tentunya saya berharap bahwa dengan 9 orang ini mereka harus solid, harus bisa punya kinerja yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan untuk masyarakat. Karena ada keinginan masyarakat agar KPI lebih serius dalam menangani arus informasi yang demikian deras, arus teknologi yang demikian cepat, agar masyarakat Indonesia bisa merasakan bagaimana teknologi itu bermanfaat. Rapat paripurna juga mengesahkan Badan Restorasi Gambut menjadi mitra kerja Komisi 4 DPR RI. Anggota Komisi 4 Firman Subagio mengatakan Badan Restorasi Gambut memiliki tugas berat untuk menanggulangi kebakaran hutan yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Badan Restorasi Gambut ini merupakan sebuah badan baru yang dibentuk oleh pemerintah yang orientasinya adalah pelestarian lingkungan. Lembaga ini dibentuk bukan atas dasar tekanan-tekanan daripada pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu, tentunya kelompok asing, yang tujuannya adalah bagaimana posisi komoditi strategis nasional kita yang namanya sawit, agar sawit itu produksinya dikendalikan dengan dalih yang terkait dengan masalah pergambutan nasional. Rapat paripurna juga mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2015. Habibie dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendesak Menteri Tenaga Kerja membentuk tim penyelidik keberadaan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia. DPR berharap Menteri Tenaga Kerja memperketat regulasi mengenai tenaga kerja asing dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan. Maraknya keberadaan tenaga kerja asing khususnya yang berasal dari Tiongkok di sejumlah daerah di Indonesia akhir-akhir ini menjadi keprihatinan anggota Dewan. Anggota Komisi 9 DPR RI Oki Asokawati menyatakan pemerintah harus tegas dalam menyikapi maraknya tenaga kerja asing ilegal di Indonesia. Menurut Oki, pemerintah harus berpegang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa tenaga kerja asing hanya boleh menduduki posisi manajerial dengan mempertimbangkan asas manfaat dan kenyamanan bagi tenaga kerja Indonesia. Oki mengungkapkan kekecewaannya ketika proyek pembangunan PLTU di Bali digarap oleh investor asal China dengan mendatangkan material dan pekerja kasar dari China. Kalau TKI lokal tidak bisa mendapatkan azas manfaat dan juga justru tidak bisa mendapatkan azas kenyamanan karena sudah semakin banyak, tidak bisa ada transfer knowledge, ya itu juga menurut saya juga harus disikapi, harus disikapi oleh pemerintah bahwa pemerintah harus berpihak kepada TKI lokal gitu ya. Karena kalau sekali lagi menurut Undang-Undang 13 2004, TKA itu boleh hanya untuk posisi-posisi manajerial, bukan posisi-posisi pekerjaan yang kasar. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Ermalena menilai masalah utama dari serbuan tenaga kerja asing adalah wisatawan yang datang dengan visa kunjungan dan menjadi buruh kasar di Indonesia. Menurutnya pemerintah harus melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi dan kementerian terkait dalam memonitor masuknya warga negara asing ke Indonesia. Ada tempat pengaduan. Jadi begitu ada pengaduan, maka pemerintah segera mengambil sikap untuk menemukan tenaga kerja yang tidak memenuhi ketentuan dan proses sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku.
Yang kedua, Komisi 9 juga sudah membentuk panja untuk tenaga kerja asing. Kita berharap bahwa melalui panja ini kita bisa memformulasi ulang tentang bagaimana tenaga kerja asing ini bisa berada di Indonesia, apalagi dengan MEA ya. MEA ini kan sebetulnya memang era keterbukaan, tapi tentu masih ada aturan. Nah, aturan inilah yang harus ditata secara baik untuk bisa mengakomodir kebutuhan semua pihak. Alif dan Heriadi, TVR Parlemen melaporkan. Rencana penerbitan peraturan presiden tentang anti kriminalisasi pejabat negara dan kepala daerah guna mempercepat pembangunan infrastruktur dinilai sebagai kebijakan yang tidak efektif. DPR menilai Perpres ini berpotensi menjadi celah bagi kepala daerah dan pejabat negara melakukan praktik korupsi. Pemerintah berencana membuat peraturan presiden atau Perpres anti kriminalisasi pejabat daerah dan pejabat negara. Hal ini dilakukan untuk melindungi pejabat daerah dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Terkait hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Weni Warau berpendapat pemerintah terlalu berlebihan jika mengeluarkan peraturan hanya untuk melindungi para kepala daerah dan pejabat negara. Teknis dan taktis di lapangan itu harus dijabarkan oleh Kapolri ataupun Kejaksaan, dan itu akan kita uji di bawah. Komisi 3 kan akan turun ke bawah. Benar nggak informasi yang kami dapat? Benar nggak pihak-pihak ketiga pemborong-pemborong itu ketakutan untuk mendapatkan proyek? Ini jadi masalah besar kan? Hal senada disampaikan anggota Komisi 8 DPR RI Haji Anda yang mengimbau agar pemerintah juga memperhatikan kepentingan rakyat. Jangan sampai Perpres anti kriminalisasi kepala daerah ini malah merugikan banyak pihak karena dijadikan sebagai tameng untuk melakukan praktek korupsi. Haji Anda menegaskan setiap warga negara baik warga sipil maupun pejabat negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Kalau memang bersalah harus ditindak. Kalau ada indikasi ya diselidiki ya. Kalau memang terbukti ya tersangka, kan itu balik lagi. Nah, ini supaya semua punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia yang dilindungi oleh hukum dan juga tidak ada pilih kasih dari pemerintah. Nah, kalau sampai dia melindungi atau membuat aturan atau arahan seperti itu, ada apa di balik itu? Tapi semua adalah berdiri sendiri. Semua apa yang terjadi adalah harus dipertanggungjawabkan sendiri. Jadi tidak ada istilah harus dilindungi, semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Fajar Ilhami dan Rifki Magdudi, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, demikian Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.